Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 10 Juni 2024. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai 6. Dikisahkan bagaimana Elia, orang Tisbe, melayani Tuhan, menyampaikan sabda-sabda Tuhan agar umat mengerti kehendak Allah. Ia dilayani oleh burung-burung gagak yang membawa roti dan daging kepada Elia. Sedangkan dalam bacaan Injil yang dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 berbicara mengenai sabda bahagia. Disampaikan oleh Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi nama Yesus dicela, dianiaya, dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di dalam kerajaan surga. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita dihadapkan pada ajaran Yesus yang menegaskan dan menyadarkan kepada kita bahwa kehendak Allah berbeda dengan dunia. Sebagai nabi, Elia bersukacita karena boleh mewartakan sabda Allah sekalipun banyak tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Namun Elia tetap melaksanakan kehendak Allah, yakni mewartakan kabar sukacita bagi orang yang hidup menurut kehendak Allah.
Sabda bahagia mengajak kita untuk mencari kebahagiaan yang sejati, meskipun harus menghadapi tantangan. Pada sabda pertama dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemiskinan tidak diukur dari banyak atau sedikitnya harta, atau kepandaian, atau kekuasaan. Tetapi mereka yang merasa kecil di hadapan Allah, itulah yang dikatakan sebagai orang-orang miskin di hadapan Allah. Siapakah mereka? Apakah orang yang miskin secara duniawi, harta benda, kepandaian, atau kekuasaan? Bukan. Tetapi mereka yang merasa kecil di hadapan Allah, sehingga mereka tidak mengandalkan kemampuan, kekayaan, atau kekuasaan. Mereka yang mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Sekalipun orang mempunyai banyak harta, orang pandai, atau orang berkuasa, apabila mengandalkan Allah dan merasa miskin di hadapannya, merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang yang demikian tidak akan menyombongkan diri, melainkan rendah hati dan lemah lembut. Orang-orang yang berduka karena mengandalkan Allah, mereka akan disebut anak-anak Allah dan dihibur oleh Allah. Karena miskin di hadapan Allah, maka orang seringkali berduka cita karena dianiaya oleh dunia. Sabda bahagia mengajak kita untuk bersikap tepat di hadapan Allah, entah sebagai orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang dianiaya, dan mereka mengandalkan Allah. Merekalah yang disebut dengan orang-orang miskin di hadapan Allah. Mereka akan dihibur, dipuaskan, dan kepada mereka akan diberikan kegembiraan, sukacita, dan keselamatan. Oleh karena itu, kita sekarang bertanya, apakah aku mengandalkan kekuatanku, kekayaanku, kepandaianku, sehingga melupakan Allah? Ataukah aku mengandalkan Allah di atas segala-galanya, sehingga rendah hati, rela menderita demi kerajaan Allah, dan bertindak lemah lembut bagi sesama?
Semoga kita mampu untuk mengandalkan Allah di atas segala-galanya, agar akhirnya kepada kita diberikan ganjaran keselamatan dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau sadarkan untuk mencapai kebahagiaan surgawi dan bukan kebahagiaan duniawi. Meskipun kami harus miskin di hadapan-Mu, bantulah kami untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kepandaian, kekuasaan, dan kekayaan kami pakai untuk menghadirkan sabda dan kehendak-Mu di tengah masyarakat, dengan tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga iman umat-Mu semakin mendalam lewat sabda-Mu pagi ini. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang jatuh bangkitkanlah, yang mandek doronglah. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup sehat agar kita terbebas dari mara bahaya dan penyakit, khususnya virus corona. Saya mengundang umat untuk ambil bagian dalam karya-karya gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana, agar akhirnya gereja semakin hidup, berkembang, dan mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita ambil bagian dalam berbagai kesempatan. Misalnya dengan Katolik Asyik, kursus katekis, dan juga bentuk-bentuk yang lain, agar akhirnya gereja tetap hidup, eksis di tengah dunia. Mari berkontribusi kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.